Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang terhormat pada Bapak dosen, Bapak Muslim Mubarak, izinkan saya menjelaskan materi tentang ulumul hadis. Seperti yang kita ketahui, ulumul hadis itu berasal dari bahasa Arab al-ulum, dan al-hadis berarti ilmu-ilmu yang membahas tentang hadis. Nanti ada beberapa poin yang akan disampaikan, yaitu tentang pengertian ulumul hadis, macam-macam ulumul hadis, dan sejarah munculnya ulumul hadis, seperti itu. Yang pertama itu tentang pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan maupun mulai dari matan, sanad, dan rawi dari hadis. Yaitu dengan kata lain kita akan mempelajari tentang seluk-beluk dari apa itu matan, apa itu sanad, apa itu rawi, seperti itu. Yang kedua itu tentang macam-macam ulumul hadis. Yang pertama itu ada ilmu hadis riwayah, yang kedua ada ilmu hadis diroyah. Seperti yang telah disampaikan pada materi-materi sebelumnya, bahwa ilmu hadis riwayah itu sendiri, riwayah berasal dari kata riwayah, ruwiyah berarti yang diriwayatkan. Dalam kata lain, periwayatan sendiri dapat dengan sebagai menyebutkan atau memindahkan berita dari orang satu ke orang yang lain. Namun seorang ulama yaitu Syekh Ibnu Al-Akhfani menjelaskan bahwa ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis yang khusus, yaitu berhubungan dengan riwayah, yaitu meliputi pemindahan periwayatan dari hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik dari mulai perbuatan, perkataan, yang di mana dapat diuraikan lafaz-lafaznya. Sedangkan menurut ulama yang lain seperti Al-Muhammad Al-Hajjaj Al-Khatib, ilmu hadis riwayah dijelaskan bahwa ilmu itu menjelaskan dan membahas tentang pemindahan segala sesuatu yang dijelaskan kepada Nabi. Yang kedua yaitu ilmu hadis diroyah. Secara bahasa, ilmu hadis diroyah sendiri dapat dikatakan sebagai kata pengetahuan dari doro yadri darian, yang berarti pengetahuan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ilmu hadis diroyah ini dapat dikatakan sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan hadis atau sebagai ilmu pengantar hadis. Namun secara istilah ilmu hadis tersebut yaitu mempelajari tentang hakikat periwayatan, yaitu tentang syarat-syarat hadis, macam-macam hadis, hukum-hukumnya hadis, serta keadaan para rawi, seperti itu. Yang ketiga yaitu tentang sejarah perkembangan hadis. Dapat dikatakan bahwa sejarah perkembangan hadis ada beberapa periode. Yang pertama itu periode pertama pada masa Rasulullah SAW. Pada periode ini disebut periode al-asar wal wahyi at-taqwim, yaitu masa pada turunnya wahyu, yaitu Al-Quran, dan pembentukan masyarakat Islam yang pertama. Pada periode ini hadis itu berupa sabda Nabi atau ahwal atau perbuatan Nabi. Namun para sahabat itu belum berani menulis. Beliau hanya merangkap atau menjelaskan, melihat, mengamati, seperti itu. Dalam perjalanan adapun penerimaan hadis ini secara langsung tidak mendengar dari sahabat-sahabat yang lain atau dari utusan, baik dari utusan yang dikirim Nabi ke daerah maupun utusan yang datang langsung kepada Nabi.
dalam hadis ini, dalam periode ini itu ada beberapa, yaitu mulai dari perkataan Nabi, ucapan, ketetapan ataupun perbuatan. Yang kedua yaitu periode kedua. Periode ini berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Amirul Mukminin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Ali. Pada periode ini disebut periode di mana masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Mengapa menyedikitkan riwayat? Karena pada zaman tersebut itu Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan untuk menulis atau membuka hadis, karena sudah ada Al-Quran. Seperti pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, namun periwayatan hadis disebarkan secara luas dan secara terbatas. Luas tetapi terbatas. Penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan pada masa itu Umar melarang para sahabat memperbanyak dan menekan hadis, dan sebaliknya Umar menekankan ada para sahabat menganugerahkan perhatiannya untuk menyebarluaskan Al-Quran, jadi lebih mementingkan Al-Quran. Karena itu dengan anjuran dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam prakteknya ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu dengan lafaz asli dan yang kedua dengan maknanya saja. Yang ketiga itu pada periode sahabat kecil atau tabi'in. Periode tersebut disebut dengan masa berkembang dan meluaskan beberapa hadis, di mana pada masa ini hadis tersebar secara luas dan merata ke wilayah Timur Tengah, malah sampai ke Andalusia, yaitu Spanyol, ke Eropa. Namun lebih ditekankan lagi pada masa ini, yaitu disebarluaskan ke daerah seperti Madinah, Mekah, Basrah, Syam dan Mesir. Pada periode selanjutnya itu pada periode keempat. Perkembangan hadis pada ini itu pada tahun 2 dan 3 Hijriah. Pada periode ini penulisan hadis sudah dibukukan secara resmi, yaitu dijalankan oleh pemerintah. Banyak seperti imam-imam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim sudah meriwayatkan hadis tersebut. Mulai dari khalifah-khalifah pada masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah seperti itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sudah menganjurkan untuk para ulama-ulama membukukan hadis. Pada masa yang selanjutnya itu periode kelima, di mana masa menasbihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya mulai dari rawi, mana dan harus diriwayatkan secara matang dan secara sahih. Seperti pada imam-imam Imam Malik, itu dengan bukunya, dengan ciptaan dan kerjanya dan terkenal, yaitu Al-Muwatta, di mana Imam Malik tersebut menyebarluaskan ke penjuru daerah Mesir, Arab dan Jazirah, seperti di daerah-daerah Timur Tengah. Banyak sekali pada masa tersebut para ulama-ulama menyebarkan luaskan hadis. Ulama-ulama yang terkenal seperti masa-masa pada imam-imam tersebut, yaitu ada Ibnu Al-Madini, Abu Hatim Al-Razi, Muhammad Ibnu Jarir Al-Hatim, Ibnu Amir Al-Qayyah, Ahmad Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai dan yang lain-lain. Masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu pada periode ke-6, di mana pada periode tersebut terjadi pada tahun keempat, abad keempat, yaitu pada tahun 656 Hijriah. Periode ini di mana pada masa-masa gencar-gencarnya perpolitikan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, di mana saling merebutkan kekuasaan. Pada masa ini ulama-ulama hadis muncul, yaitu digelari dengan nama Al-Muqaddimin, yang merupakan orang-orang yang mengumpulkan hadis-hadis semata-mata berpegang dan mengikuti ajaran sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada masa yang selanjutnya yaitu pada periode ke-7, di mana periode tersebut telah berjalan sampai sekarang, yaitu periode tersebut setelah meninggalnya atau gugurnya atau meruntuhnya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, di mana dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Mu'tasim telah gugur. Seperti itu sampai sekarang itu masih terjadi ilmu-ilmu yang diajarkan telah menyebar luas sampai sekarang dan masih digunakan sampai sekarang. Pada masa tersebut ada namanya usaha-usaha dari para ulama untuk
menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya dan menyusun menjadi kitab-kitab seperti halnya pada masa sekarang ada banyak kitab seperti kitab Bulughul Maram, Arba'in Nawawi, terus ada kitab lagi Riyadhus Shalihin, masih banyak lagi. Para madhal ini disusun kitab-kitab, yaitu selain itu ada kitab Az-Zawaid, di mana kitab tersebut yang berisi tentang kumpulan-kumpulan hadis. Ada susunan dari Imam Majah, terus Imam Bukhari, Imam Al-Busiri, masih banyak lagi. Itulah beberapa tentang seluk-beluk hadis. Ada beberapa yang tentang pengertian, tentang macam-macam ilmu hadis. Ada ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah, dan ada periode-periode pada masa tersebut di mana ulama-ulama menyebarluaskan hadis dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan tujuan itu menyempurnakan Al-Quran, menerjemahkan atau mentafsirkan Al-Quran seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bi-ibadi wa firahli wa lahu fi darajatil akhirah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.